Bahkan saya berulang kali katakan, Saudara Joko Widodo itu mengambil jalan keliru untuk meyakinkan publik, meyakini ijazahnya asli. Bahkan saya sebut ini jalan sesat dan menyesatkan. Kenapa? Joko Widodo ingin rakyat yakin ijazahnya asli. Tapi metode yang ditempuh adalah menggunakan polisi. Dan itu sudah terbukti keputusan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur, 6 tahun turun jadi 4 tahun, sampai hari ini sudah inkrah. Apakah kemudian rakyat menjadi yakin ijazah itu asli? Hanya karena dalih, oh ada yang dipenjara, berarti barang ini asli. Kan enggak juga. Dan metode sesat menyesatkan ini berusaha direpetisi untuk menekan Roy Suryo dan kawan-kawan, padahal kubu Jokowi ini saya kira belajarnya telat gitu lah. Pertama, Roy Suryo itu bukan Bambang Tri. Kedua, dukungan publik terhadap kasus ini beda dengan dulu Bambang Tri. Bambang Tri boleh saya katakan, saya juga dia di PH-nya saat itu teralienasi. Karena dia merasa sendiri, karena siapa sih seorang Bambang Tri. Tapi hari ini Roy Suryo menggunakan pendekatan ilmiah, Rismon Sianipar menggunakan pendekatan ilmiah. Yang kemarin Ridho Rahmayadi jadi ketua umum Partai Umat menegaskan tidak ada metode yang bisa dibantah dari apa yang dijelaskan oleh Dr. Rismon Sianipar. Dan saya tegaskan, kesimpulan saintifik itu bisa berubah dalam dua keadaan, tidak ada keadaan ketiga. Yang pertama, dianulir karena ada pendapat saintifik dari ilmuwan lainnya, maka direvisi. Kedua, direvisi oleh penelitinya karena dia menemukan faktor-faktor baru atau determinasi baru yang membuat dia harus mengevaluasi. Dan dua faktor ini tidak ada. Yang ada Saudara Joko Widodo mencoba menggunakan tangan polisi untuk mengancam, mencoba mengerahkan ya relawan-relawannya. Nah kalau argumentasi itu dari relawan, orang juga paham ya namanya relawan. Kita ke Pak Adi dulu, karena dari pihak Roy Suryo bahwa mereka mengklaim menggunakan metode yang dianggap ilmiah. Ya, Saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi kalau dari relawan, jangankan ijazah. Bungkus kacang goreng pun kalau dikatakan ini ijazah asli, pasti akan dipercaya itu sebagai ijazah asli. Oke, jadi saya cuma mau menyampaikan di sini ada adik-adik mahasiswa ya. Bahwa apa yang disampaikan Bang Kosi ini terkait penelitian yang dilakukan oleh Rismon. Kita harus sadari ya, publik harus sadari ini. Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rismon maupun Roy Suryo itu jauh dari kenyataan apa yang harus diteliti sebenarnya. Penelitian itu ada dua. Ya, scientific crime-nya itu tidak seperti itu penelitiannya. Penelitian itu adalah analog, itu yang pertama karena dia berbentuk fisik dan lahir pada tahun 84 kan begitu. Itu yang paling penting nih. Maksudnya alat apa? Pertanyaannya kan begitu Bang Andrew. Alat apa yang digunakan Roy Suryo CS termasuk Rismon ya? Alat apa yang digunakan untuk mengetes seberapa tebal kertas itu? Pembanding apa yang digunakan? Ya, tinta jenis apa yang dipakai? Ya. Terus kemudian umur kertas ini juga harus ditentukan di sini. Artinya pakai metodologi tentu penelitiannya analog. Itu faktanya Bang Andrew. Kita tidak bisa nafikan itu. Bahwa ini bukan ijazah elektronik kayak kakak yang diteliti melalui sains yang dilakukan oleh seorang peneliti yang saya anggap abal-abal. Kenapa? Abal-abal, penelitiannya apa sih Rismon Sianipar ini? Penelitian apa? Itu yang harus dijawab dulu dong ke publik. Iya kan? Sementara ada dua cara. Sudah dilakukan oleh Mabes Polri. Ya, penelitian secara saintifiknya itu sudah jelas, analog dan tentu elektronik. Itu sudah dilakukan semua. Bang Masul ini harusnya dijawab dulu Bang, penelitiannya apa yang dianggap penelitian ilmiah? apa alat kerjanya juga menggunakan digital forensik yang analog. Jadi ada dua penelitian, pertama digital forensik oleh Rismon Sianipar, yang kedua error level analysis oleh Roy Suryo begitu. Dan sayangnya dua penelitian ini tidak pernah dibantah dengan penelitian yang sebanding. Tadi Bung Ade Dharma menggunakan pendekatan polisi, penelitian polisi. Ini yang saya sebut menggunakan otoritas polisi untuk memaksa kebenaran tunggal versi polisi sehingga di luar versi polisi seolah-olah salah.
Sementara apa otoritas polisi kalau kita bicara tentang ilmiahnya, bukan tentang unsur pidananya terpenuhi atau tidak. Kita belum masuk pada unsur apakah sebuah penelitian itu berkonsekuensi pidana atau tidak. Kita baru pada tahapan apakah kesimpulan ini saintifik atau ada bantahan terhadap hasil kesimpulan ini. Bukan kemudian apakah hasil kesimpulan ini adalah satu pidana, pencemaran, fitnah dan seterusnya atau tidak. Ini yang tiap hari membuat orang jadi makin yakin pada posisi Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa? Karena cara untuk meyakinkan publik membersamai saudara Joko Widodo itu tidak dengan metode saintifik, tapi metode mengancam. Sama persis. Laporan itu kan dibuat agar apa? Biar berhenti begitu loh. Tapi apa? Apakah berhenti begitu? Nah ini yang kemudian direpetisi oleh kubu Jokowi, dan perepetisian ini alih-alih membuat publik yakin ijazah itu asli, justru sebaliknya begitu loh. Bahkan kalau sampai ada misalkan Bambang Tri yang lain dan yang lainnya, ya orang akan makin yakin, oh ini zolim sekali saudara Joko Widodo. Saya Zolim sekali saudara Joko Widodo, tinggal tunjukkan ijazahnya saja kok bahwa, susah. Gini, saya cuma bertanya saat ini, bisa nggak dijelaskan bahwa alat meneliti dari Roy Suryo CS melalui analog, tentu teman-teman mahasiswa juga di sini dan yang hadir di sini pengen mengetahui dong, cara membuktikan secara fisik analog itu menggunakan alat apa? Itu yang pertama. Kalau error level analysis ini kan bisa di-download nih. Siapa aja bisa. Kan itu. Tetapi kalau fisik, nah saya mau bertanya Bang Andrew, ya kan melalui kuasa hukum Bang Roy atau Dr. Tifa yang selalu menggaung-gaungkan ini palsu, palsu, dan palsu, dan palsu. Bawa alat apa? Satu deh aku kasih contoh. Mikroskop jenis apa sih untuk meneliti kertas dia yang dia pakai? Itu dulu Bang Andrew. Kalau kita berbicara analog. Fisik. Karena ini ijazah ini berbentuk fisik. Terus apa pembandingnya? Apakah teman-temannya Presiden Insinyur Joko Widodo juga dilibatkan untuk diteliti ijazah itu? Iya kan? Oleh saudara Roy Suryo dan Rismon. Itu dulu. Gitu Dan loh. ini argumentasi yang defisit yang selalu direpetisi oleh kubu Jokowi. Masalah analog digital kan udah berulang kali jawab oleh Roy Suryo. Bahwa dokumen itu ketika di analog dipotret menjadi digital, maka objek itu ya yang berubah menjadi digital itu bisa dianalisa. Sama persis hari ini orang-orang ngirim lamaran kerja tidak harus ijazahnya dikirim, PDF-nya. Apakah kemudian PDF-nya itu tidak merepresentasikan dari ijazah yang sebelumnya itu analog? Jadi saya kira ini adalah jawaban-jawaban yang merepetisi, yang menjemukan, melelahkan, dan makin meyakinkan publik, oh wajar kalau kubu Jokowi itu tidak punya keyakinan untuk masuk pengadilan, sehingga hari ini membangun narasi perdamaian itu adalah konfirmasi ketakutan saudara Joko Widodo masuk ke pengadilan. Karena di pengadilan itu akan ketahuan fisik yang katanya analog itu yang mana, fisik yang katanya asli itu yang mana. Kalau saudara Ade kan nggak ada urusannya, dia kan 160. Sudah dijawab. Dia tidak ada kaitannya dengan pasal 310, Sudah dijawab bahwa analog tidak pernah dipegang. Nah inilah publik harus saudara ketahui. Ade Darmawan tidak punya legal standing bicara tentang yang terkait ijazah. Dia itu kan hanya nyelundupin pasal 160. Dan ingat, sebelumnya ada Kalau pasal ada 28 ayat 3 tentang kabar bohong. Di penyelidikan itu ada pasal 28 ayat 3 tentang kabar bohong. Tetapi begitu naik ke penyidikan hilang. Kenapa? Karena dulu di awal-awal Peradi Bersatu selalu menyatakan ini laporan Peradi Bersatu, Peradi Bersatu, Peradi Bersatu. Ternyata tidak ada laporan atas nama Peradi Bersatu. Yang ada atas nama Lecumanan. Karena mereka takut ini kabar bohong, maka 28 ayat 3 dihilangkan. Kita konfirmasi Itu yang terjadi. Jadi gini, satu nggak ada yang masuk Bang. di dalam laporan kita, Peradi Bersatu dalam kurung, ini yang kita pegang berkas laporan, kan nggak pegang sama Kosinudin dong. Ada kita itu SPDP itu jelas, Lecumanan. Nggak ada pelapor Sebentar, saya yang pegang LP-nya. Lecumanan, sama Sueken, Joko Widodo. Nggak ada pelapor atas nama Peradi Bersatu. Anda bohong. Saya akan memperlihatkan LP-nya bila memang diperlukan. LP-nya, tunjukkan. Di LP-nya itu jelas. Tunjukkan. Softfile ada Bang? Softfile ada. Sambil Anda cari, sambil Anda jelaskan Bang. Jadi di dalam laporan itu, Peradi Bersatu membentuk advokat public defender, pelapor, yang diwakili oleh Lecumanan. Diberikan surat tugas, karena diminta pada saat itu pelaporan di Jakarta Selatan, bahwa mana surat tugasnya. Nah, kita tugaskan memang Pak Lecumanan di situ sebagai pelapor.
Jadi Pidana ditugaskan. itu enggak ada Sehingga badan hukum mewakili orang badan yang dirugikan. hukum bisa melaporkan Nah, ke terus pidana. persen itu orang. Saudara Nggak ada. melihat. Apa yang dirugikan Peradi Bersatu? Ya, Hah? itu Justru saya dari 108 anggota saudara, Peradi 108. dirugikan. Ada Peradi Bersatu 108. atas nama lembaga bikin laporan Saat yang ini memalukan sudah organisasi. diterima dan sudah naik tersangka. Ya, saat ini laporan sudah diterima dan itu sudah naik tersangka. Itu clear. Iya, atas Itu nama clear. Lecumanan, nggak ada Itu atas nama clear. Peradi Bersatu. Ya, jadi artinya bahwa ya terlepas ini narasi-narasi debat yang saya anggap tidak ada hasil apa-apa dalam hal terkait pelaporan polisi tersebut. Artinya gini, nanti kita buktikan di pengadilan bahwa apa yang disampaikan Bung Hoshi itu bisa nggak dibahas nanti di dalam peradilan. Nah itu dulu. Nah yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa sampai sekarang tidak bisa menjawab kan. Apa alatnya? Analog. Apa yang digunakan sama Roy CS? Itu untuk sistem analog. Baik, Demikian. Bang Arisko, ke Bang Aris dulu. Ini mempersoalkan mengenai alat untuk mengetes keabsahan lembaran ijazah itu, Bang, sampai sekarang belum terjawab sama sekali. Oke, gini, mungkin kita lihat dalam lanskap yang lebih besar ya. Sebenarnya ini kan yang diperdebatkan kan soal membuktikan palsu atau tidak palsu. Nah, pertama, kita harus definisikan dulu apa ini maksud palsunya. Karena palsu ini ada dua. Satu, palsu secara substansi, artinya proses mendapatkan ijazah, proses akademiknya, kuliahnya, tugas akhirnya itu tidak dilakukan tapi keluar ijazah, atau palsu secara fisik kertas. Nah, tadi yang dijelaskan, yang diperdebatkan ini, kalau saya lihat masih kabur sebenarnya apa. Masih Kalau tadi berkutat pada fisik kertas ya, Bang? Kesannya, Iya. Bang, ya? Ya, substansi atau fisik atau kertasnya. Tadi Bang Ade mengatakan, oh polisi sudah melakukan uji forensik, artinya itu kertasnya kan, tintanya, usia kertasnya. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian yang diargumenkan, ya, yang diteliti oleh Mas Kozinudin dan kawan-kawan, kliennya Mas Kozinudin dan kawan-kawan ini palsu secara apa? Apakah dua-duanya, apa satu? Nah, kalau misalnya diargumentasikan palsu secara dua-duanya, maka metode ilmiah itu harus berhadapan dengan argumentasi yang signifikan. Apa maksudnya argumentasi yang signifikan? Argumentasi pertama adalah klaim UGM, bahwa Pak Jokowi betul kuliah, lulus dan wisuda, artinya proses akademiknya itu betul lah. Nah, itu kan argumentasi yang harus dilawan pertama dalam metode penelitiannya. Yang kedua, mengenai lab for polisi tadi. Ya. Betul, lab for polisi itu adalah kebenaran. Forensik, Bang, ya? Iya, lab for polisi yang mengetes fisiknya. Betul, saya setuju dengan Mas Kozinudin bahwa itu adalah kebenaran yang didefinisikan oleh otoritas. Yes, betul. Dan bahwa kadang-kadang kebenaran otoritas itu berbeda dengan kebenaran aktual, itu bisa terjadi dan pernah terjadi di Indonesia, itu yang namanya rekayasa kasus. Tetapi itulah yang kemudian harus dijelaskan. Nah, saya masuk kedua ke metode ilmiahnya. Pertama, objek penelitiannya, tadi kan bicara analog digital ya. Nah, ini objek penelitiannya ini tidak kongruen nih. Yang satu mengatakan ini analog, ini yang satu mengatakan digital. Nah, bagaimana metode penelitian dengan objek digital itu bisa menyerang substansi bahwa ijazah itu palsu secara akademik tadi? Itu yang pertama. Dan yang kedua secara kertas. Harus dijawab sesaat lagi. Apakah Nah. ini berkaitan dengan fisik kertas ketika sudah final itu dikeluarkan atau proses memperoleh ijazahnya?